Halo Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Sagittarius, ini adalah pembacaan untuk melihat bagaimana gambaran besar kehidupannya kamu untuk di tahun 2026 nanti ya. Jadi sebenarnya ini pembacaan untuk dijadikan sebagai panduan saja ya. Nah, jadi jika nanti pembacaannya positif, maka jadikan ini sebagai motivasi ya, menjadi booster energinya kamu ya untuk mencapai hal yang positif itu tadi. Tapi jika nanti bacaannya lebih kayak bersensasi negatif ya, jangan dibuang. Nah, tetapi kamu jadikan sebagai warning gitu loh, untuk sebagai panduan hidupnya kamu, biar kamu bisa elakkan pembacaan negatif ini gitu ya, biar potensi pembacaan ini tuh patah di tahun 2026, jadi bisa menyelamatkan kamu ya, jadi bisa bikin hidupnya kamu itu tuh lebih ringan gitu loh ya di tahun 2026 nanti. Namun sebelum mari memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian Sagittarius saja, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Ini pembacaannya agak serius sedikit ini ya, nggak masalah ya. Oke, baik. Nah, di situ ada energi dari King of Wands. Wah, kamu menjadi energi Sagittariusnya kamu banget ini. Oke, kamu udah ada Five of Swords. Oke ya, jadi kalau mau lihat kayaknya terjadi peningkatan karakter dari dirimu gitu loh. Jadi katakan jika tahun 2025 ini kamu kayak pesimis bawaannya, kamu bingung gitu ya, tahun 2025 ini bingung kamu akan bagaimana, harusnya seperti apa ya hidupnya kamu ini ya, ada bimbang di sana ya. Nah, di tahun 2026 nanti kamu kayak aku nggak boleh bingung-bingung lagi, aku nggak boleh bimbang-bimbang lagi gitu ya. Aku harus menentukan hidupnya aku, sebenarnya aku ini tuh mau jadi kayak gimana, mau jadi seperti apa gitu ya. Jadi kamu kayak termotivasi gitu. Ada ledakan, bahkan kalau boleh Mari katakan di sini, ada ledakan dari dalam dirinya kamu. Oh, aku harus seperti ini saja, aku harus seperti itu saja. Tujuannya aku adalah ini, tujuannya aku adalah itu. Jadi kamu kayak berani untuk memutuskan hidupnya kamu, bukan hanya kayak terombang-ambing gitu ya. Ngikutin aja ya, lagi kayak gini ya kayak ginilah, ya lagi kayak gitu ya kayak gitulah gitu. Nah, di tahun 2026 nggak ada lagi yang demikian. Ada kayak kamu mengharapkan, kamu akan melakukan sebuah kepastian di sini, gitu loh. Bahkan ketika kepastiannya ini adalah kepastiannya kamu ini tuh akan membuat beberapa orang tidak nyaman, ya, membuat ada seperti tanda petik konflik dalam hidupnya kamu. Tapi kamu tidak takut, kamu berani menghadapi itu. Ya, contoh misalnya seperti ini, contoh. Misalnya selama ini tuh rumah tangganya kamu kurang bagus. Kamu ngikutin aja mainnya pasangannya kamu. Padahal kamu tahu, aduh ini sebenarnya nggak benar sih, ini sebenarnya nggak cocok gitu. Tapi nanti kalau ini dilawan, ribut. Nah, tahun 2026 kamu akan melawan gitu. Ribut ya ribut lah. Pokoknya aku nggak boleh lagi nih terkatung-katung kayak gini ya, ngikutin arus seperti ini. Enggak gitu. Karena kamu sadar gitu ya, bahwa situasi kayak gini tuh tidak relevan untuk kamu gitu loh. Kamu sudah cukup dewasa, kamu sudah saatnya berani bersikap gitu loh ya. Pasanganmu melakukan kesalahan, bisa-bisa selama ini tuh kamu kompromi terus, padahal hidupnya kamu jadi nggak enak. Nah, ini kamu nggak bisa lagi, nggak mau, kamu akan speak up. Aku nggak mau yang keadaannya seperti ini, aku inginnya keadaan seperti itu. Itu kalau misalnya rumah tangga. Kalau misalnya di pekerjaan gitu, selama ini kamu kayak ngerasa kamu dibatas-batasi untuk menunjukkan potensi dari dirimu, sebab misalnya ada atasan yang kayaknya tidak, yang kayak menekan kamu terus gitu, atau rekan kerja nih ngeganggu kamu terus, toksik rekan kerja gitu ya. Nah, ini kamu bisa jadi kayak berani gitu. Kamu berani, kamu nggak yang ditekan atasan, selama ini kamu bisa semacam ya udahlah ya gini lah. Nanti kamu enggak, kamu berani gitu ya, nunjukin dirinya kamu, enggak, aku punya konsep sendiri dalam menyelesaikan tugasnya aku gitu ya. Oh, dia misalnya atasan kayak
membatasi karirnya kamu. Kamu akan tunjukin gitu ya, bahwa kamu layak dapat jabatan di tempat perusahaannya kamu bekerja gitu ya, di sana. Kamu keluarkan potensi dari dirinya kamu. Kamu nggak mau dikerdilkan, kamu nggak mau dikecilkan, kamu nggak mau dianggap sebelah mata gitu. Nah, rekan kerja yang toksik kamu lawan gitu loh. Melawannya belum tentu harus ngajak ribut ya, belum tentu kamu akan ngajak mereka bertengkar, belum tentu gitu loh. Tapi kamu akan mulai mengambil sikap tegas kepada mereka ya. Kalau mereka nggak senang dengan sikap tegasnya kamu, nah baru di situ terjadi kalau harus nih ribut. Nggak apa-apa ribut gitu. Jadi apa-apa yang kamu kompromikan sepanjang 2025 ini minimalnya ya, itu tuh nggak bisa lagi kamu kompromi gitu loh. Kamu sudah menjadi raja dalam hidupnya kamu, kamu sudah menjadi ratu dalam hidupnya kamu, kamu sudah menjadi kepala dalam hidupnya kamu, kamu sudah menjadi penentu hidupnya kamu. Nah di situ, dan kamu gak takut nih orang mau ngomong apa, orang mau mereaksi tindakannya kamu seperti apa. Malah kamu bisa di sini tuh nggak peduli apa yang kamu anggap benar, apa yang kamu anggap baik, apa yang kamu anggap pantas untuk kamu miliki, kamu rebut, kamu kejar, kamu usahakan, kamu tindak gitu ya, kamu tindak di sana. Nah jadi ya tahun 2025 misalnya kurang baik bagi kamu, 2026 kamu setidaknya perjuangannya kamu kelihatan di sana ya. Jadi ini bisa kamu akan menikmati proses. Nah, tetapi dengan perjuangan positifnya kamu di sini, tidak mungkin dong kamu akan memetik hal yang negatif, tidak mungkin. Nah, di sana ya. Jadi mau keluar kamu dari keadaan. Karena selama ini bisa aja kamu itu tuh kayaknya lagi berada di macam katak di bawah tempurung, terbatas-batasi hidupnya kamu, di bawah otoritas orang lain, di bawah pengaruh dari orang lain. Gitu ya, atau ini bukan ceritanya perkara orang lain ya, tapi bisa mungkin kamu di bawah pengaruh dari energi semesta gitu ya selama ini. Nah tapi ini pokoknya kamu mau rubah itu, mari lihat kamu termotivasi untuk merubah, kamu punya energinya untuk merubah hidupnya kamu gitu. Apa yang menjadi haknya kamu ambil gitu ya. Kamu tahu misalnya kayak udah berapa tahun ini ekonomi kok gini-gini aja ya gitu. Selama ini tuh ya udahlah sabar aja. Wah 2026 gak ada cerita sabar-sabar, udah cukup sepanjang 2025 ndak karu-karuan hidupnya gitu ya. Pas-pasan hidupnya gitu, ekonominya harus rubah di sana. Mau orang ngatain kamu workaholic, mau orang ngatain kamu apa gitu ya, kamu bisa sebodoh setan gitu ya. Ini hidupnya aku, suka-sukanya aku gitu. Kamu bukan dalam upaya untuk mencari perkara, bukan dalam upaya untuk mencari perkara ya masalah gitu ya, tapi kamu dalam upaya untuk peningkatan hidupnya kamu, perubahan besar dalam hidupnya kamu seperti itu. Jadi bagi kalian yang mungkin selama ini jadi pesimis, jadi apatis gitu ya, kalian nggak mau lagi, kalian berusaha untuk keluarin potensi terbaik dari dalam dirinya kalian gitu ya. Kan biasa itu ya, ada pengaruh negatif dari lingkungannya kita kan, kamu nggak bisa tuh, kamu nggak mampu, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Jadi akhirnya hidup tuh mandek gitu-gitu aja. Kamu nggak cukup cantik untuk berprofesi sebagai model misalnya ya, kamu nggak cukup gagah, kamu nggak cukup pintar untuk duduk di jabatan yang ini dan itu gitu. Kamu enggak, aku layak kok, aku mampu, aku bisa, aku pantas, aku bukannya jelek, aku memang cantik beneran, nah gitu-gitu. Jadi motivasi yang datang di tahun 2026 nanti, ini tuh datang dari dalam dirinya kamu. Ada itu tadi kata Mari, ada ledakan dari dalam dirinya kamu. Kok aku kayak gini sih? Kok aku mau ya dengerin kata orang ya? Kok aku mau ya dibatas-batasin orang? Kok aku mau ya di bawah kendali negatifnya orang? Gitu. Nggak bisa lagi, nggak bisa. Gitu kamunya ya.
Aku harus hidup lebih baik lagi. Bukan hanya sebatas survive dalam hidup. Gitu. Tapi aku yang mengontrol, aku yang mengendalikan diriku. Gitu. Ya, jadi mau kata orang apa, masuk kiri keluar kanan gitu ya, ngomong dah sana lu gitu ya, nggak seneng dah sana kamu gitu, nggak seneng ya nggak seneng, biarin. Nah gitu prinsipnya kamu. Pokoknya aku mau menjadi dirinya aku sendiri itu ya. Jadi kamu selama ini bisa kan dipaksa untuk memakai topeng. Nah udah tahun 2006 topeng yang tidak fit bagi kamu bisa ini kamu lepaskan. Nah seperti itu. Dan nanti boleh kamu akan tahu nih mana yang paling ideal hidup, model hidup yang kamu jalani, baik itu tuh dalam bisnis, karir, ya, hubungan asmara, kehidupan sosialnya kamu. Kamu bisa nanti tahu, ya, kamu nanti bisa dapat tahu, oh iya ya harusnya begini ya, oh harusnya begitu ya, oh ya tepatnya begini, tepatnya begitu. Nah ada beberapa di sini tuh yang kayaknya membangun bisnis baru. Ya, membangun bisnis baru. Dan bahkan bisa bisnisnya kamu ini tuh bukan hanya satu bidang, tapi bisa beberapa bidang sekaligus. Nah, nanti kamu bisa ngerti, atau mungkin sekarang ya, atau mungkin sekarang kamu sudah mulai membangun bisnis. Ya, bisnis beberapa biji. Nanti kamu bisa tahu itu, oh kayaknya ini yang lebih cuan gitu. Ya ini aja aku fokuskan. Nah, di sana ya. Jadi kamu tahu kemana arahnya kamu, kemana energi yang mau kamu alirkan, ke arah mana di sana. Ya, kamu paham. Jadi ada beberapa hal nanti yang kamu lepaskan di tahun 2026 nanti. Mana-mana yang tidak mendatangkan hasil, gitu ya, atau yang tidak prospek ternyata, itu bahasanya ya, yang memang tidak mendukung kesejahteraan lahir batinnya kamu. Ada nanti beberapa halnya itu tuh yang kamu lepaskan. Yang kamu lepaskan. Ada gaya hidup barunya kamu nanti di sini. Soalnya ya. Nah, yang selama ini pokoknya gaya hidupnya kamu tinggal hapus ini nggak bisa nih, ini nggak boleh nih. Oh ini nggak usah dilakukan ini. Nah di situ. Ya. Jadi ya memang semua yang kamu lakukan, karena ini nanti kamu sibuk aktif kamu di tahun 2026. Memang tidak semua nanti itu tuh membawakan hasil positif ya. Nah, tapi setidaknya yang lepas dari kamu, yang kamu lepaskan nanti, itu memang yang bukan bagiannya kamu, yang memang tidak baik untuk kamu, yang nggak pantas. Walaupun kamu tadinya optimis ya, bahwa ketika kamu melakukan ini dan itu, hasilnya hasil yang baik. Ya. Nah, tapi nanti kenyataan yang membuktikan apakah memang itu baik, apakah itu buruk. Ya, misalnya nih, kalau saat sekarang ada 3 bisnisnya kamu akan nambah lagi nanti di tahun depan, tahun 2026, jadi 4 bisnis, gitu ya. Nanti bisa itu tuh kayak misalnya ya, runtuh 2, bertahan 2, atau runtuh 3 tapi bertahan 1. Cuman yang 1 ini sudah cukup untuk mensupport hidupnya kamu, bukan yang pecah-pecah energinya kamu. Misalnya jadi lebih efisien ya. Bukan hanya sibuknya saja yang dapat, tapi bisa aktif, kesibukan itu berkurang, namun hasilnya lebih jelas nyata. Jadi kayak misalnya dalam kehidupan sosial ya, kamu jadi people pleaser, kamu mau nyenengin hatinya orang, sampai kamu bisa mengorbankan dirinya kamu. Ya. Nah sekarang kamu memilih yang mana-mana ini orangnya yang memang patut untuk mendapatkan perhatian dari kamu. Yang lain geser. Gitu. Jadi dalam persahabatan bisa ya, yang mana-mana yang kamu rasa tidak lagi sevibrasi dengan kamu elakkan, kamu hindarkan. Jadi memang filter ya. 2026 ini tuh lebih cenderungnya kamu akan memfilter. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang mensupport bahagia, mana yang ternyata tidak. Gitu ya. Jadi kayak kamu mau memfokuskan energinya kamu hanya untuk hal-hal tertentu saja, tidak menyebar kemana-mana seperti selama ini.
gitu loh ya. Udah berani bersikap kamu soalnya, karena ya bisa lah ya selama ini tuh kan balik lagi kata Mari, bingung kan, nanti aku kalau nggak baik sama si ini aku nanti di ini ya dianggap begini dan begitu gitu ya, konotasinya negatif. Nah sekarang nggak ada lagi yang gituan ya di tahun 2026 itu loh ya. Nanti aku banyak kerja, disangka orang aku gila uang, udahlah aku nggak usah lah misalnya gitu tahun 2025 ini. Nanti tahun 2026 mau orang katakan gue mata duitan kayak apa kayak gitu ya, gila kerja gitu, biar aja. Nah di sana mau katanya orang aku ini tuh gagal ya, karena ada nanti beberapa ini soalnya bisnis kan, misalnya beberapa tumbang bisnisnya kamu, terserah dah orang bilang aku tumbang bisnisnya seperti kayak gagal, tapi aku sekarang megang yang satu bisnis. Cuman satu bisnis ini lihat ini pasti akan bisa lebih berhasil ya. Orang kan berbisnis harapannya kan uang ya, kita nggak usah bohong lah. Tapi dari satu bisnis ini uangnya aku sama dengan memiliki beberapa bisnis sekaligus gitu. Mau katanya dia aku ini tuh istri yang tidak patuh sama suami, tidak soleha, terserah. Pokoknya hidupnya aku harus jelas bagaimana modelnya. Nah gitu kamu, mau diserang sama mertua, sama ipar, ya, sama orang tua kandung sekalipun. Tapi kalau yang kamu rasa sudah tidak relevan lagi untuk ketenangan, kesejahteraan jiwanya kamu lepaskan di tahun 2026 nanti. Gitulah. Jadi ya puji Tuhan ya, ini sebenarnya pembacaan yang positif ya menurut Mari gitu. Orang punya semangat hidup ya, orang sudah merasa sebuah kepastian, oh ini tuh enak gitu loh. Orang punya energi itu tuh enak tuh gitu ya, dibawa berani melawan, dibawa tekanan, wah lega gitu loh. Nanti karismanya kamu keluar di tahun 2026. Karisma ya, auranya kamu bisa, auranya itu tuh aura yang ini boleh berganti ya, bukan kamu yang diintimidasi lagi, tapi tanpa secara sengaja ya, orang lain nanti yang akan merasa terintimidasi sama kamu gara-gara kamu gitu loh. Sangka orang kamu lemah, tapi kemudian ketika kamu tegas melindungi dirinya kamu, orang bisa kaget kan, wah ternyata kamu bisa ya ngelindungi diri sendiri ya. Nah gitu ya, jadi ada penilaian baru tentang siapa kamu di matanya orang-orang nanti di tahun 2026 gitu lah ya. Memang yang cemburu sama kamu nanti karena kadang-kadang kan orang gitu ya, bukan melihat hasil orang ya, tapi melihat rasa percaya dirinya kita ya, kekuatan kemampuannya kita, melihat kita semangat menjalani hidup, bisa itu orang cemburu, datang lawan secara diam-diam gitu ya. Pasti akan ada nanti di tahun 2026, tapi ya biarkan ya, mereka itu tuh kayak haina ya, ngerti haina kan? Yang mengganggu gitu loh, orang-orang yang mengusik gitu, biarin aja, jangan mau terkontaminasi. Dan marilah memang kamu pandai ngeblokir energinya mereka untuk tidak mengusik-ngusik, ngeganggu-ganggu hidupnya kamu, ketegasannya kamu, kesadarannya kamu bahwa kamu berhak untuk punya hidup yang begini dan begitu ya, akan menjadi gambaran di tahun 2026 nanti. Oke ya, baik, itu aja Sagittarius yang bisa Mari sampaikan saat ini kepada kamu. Semoga apa yang Mari sampaikan mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.